Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmanuddin, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Majalengka dari SMPN 2 Kertajati akan memaparkan aksi nyata modul budaya positif di SMP Negeri 2 Kertajati. Dengan lini masa yang pertama yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak selaku wali kelas kalian ya. Sekarang Bapak akan menulis atau kamu jujur menulis bagaimana tata tertib dan peraturan di kelas kita ini ya. Nah, peraturan di kelas kita ini mungkin kalian menginginkan kelas yang ramah, yang nyaman sehingga kalian belajarnya dengan mantap, dengan nyaman ya. Lingkungannya ya tidak onar, tidak ribut ya. Maka Bapak selaku wali kelas bagaimana supaya kelas ini sesuai dengan tata tertib dan aturan. Kalau menurut tata tertib dan aturan saja kalian mungkin suka melanggar ya. Oleh sebab itu nanti ada suatu keyakinan ya. Keyakinan kelas itu ya, keyakinan kelas itu nanti kamu ya misalkan akan meyakini dari hati kalian. Misalkan begini ya, di dalam peraturan ini siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Maka keyakinannya itu, wah berarti kalau yang membuang sampah sembarangan itu tidak mau bersih ya. Bagaimana kalau menurut agama kebersihan itu sebagai daripada iman, sehingga kalian yakin dalam hati kalian ingin membuang sampah pada tempatnya. Nah itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi ada suatu pembiasaan yang timbul dari diri hati kalian, paham ya? Nah, langkah-langkahnya yang akan Bapak kerjakan pertama, kalian nanti akan dibagikan kertas ini per kelompok, sticky note ya. Nah, nanti di sini kalian silakan menulis ya. Pertama, kelas impian yang seperti apa? Ya. Yang kedua, bagaimana cara mewujud kelas dan diimpikan ya. Baiklah, ini untuk kelompok ini ya. Nah, berarti dua lembar ya. Kita sengaja ini nah ya ini ya, silakan nanti ditulis ya. Ini ya, silakan. Ya, baiklah ya. Ini yang lainnya ya. Baiklah, kita akan mulai saja ya. Akan mulai saja untuk menulis ini ya. Sini. Silakan untuk kelompok ini ya. Coba. Ya, ini. Nah, bagaimana kelas impian ya? Yang seperti apa? Nah, kelas impian yang seperti apa ya? Ya, yang lainnya silakan tulis. Ya, silakan. Yang lainnya silakan tulis. Yang lainnya silakan tulis. Stop, silakan. Kelompok ini silakan. Kertasnya yang sudah tadi Bapak bagikan, silakan ya. Tulis ya. Ini juga kamu silakan tulis ya. Kamu ya, tulis silakan ya. Ya, di papan tulis kelas impian yang seperti apa ya. Terus bagaimana cara mewujud kelas yang diimpikan? Paham kan ya? So, silakan.
sudah dengarkan, sudah semua sudah? Kalau sudah, kalian nanti Bapak tunjuk per kelompok dulu. Yang pertama, kalian silahkan tempelkan. Kalau yang kelas impian atau yang ini, ya perhatikan, ditempel di sini, ya yang rapi ya. Nah, kalau bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan, ditempel di sini, ya. Ya, sekarang silakan ini dulu, silakan. Sekelompok dulu, silakan. Tempelkan, ya. Nah, yang rapi terus, ya betul. Ya. Nah, kelompok yang ini, silakan. Silakan. Ya, silakan. Yang kelompok yang itu, yang paling ini, pojok silakan. Ya. Kelompok yang itu, stop. Ya, kelompok terakhir, silakan. Ya, sudah dengarkan ya? Sudah semua? Kalian sudah menempelkan bagaimana kelas yang kalian impikan, terus bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan. Nah, sekarang Bapak akan mengambil suatu kesimpulan ya. Setelah tadi dibacakan satu persatu ya, dibacakan satu persatu. Di sini contoh sini ya, Saiful Malik, misalkan kelas impian yang seperti apa di sini? Kelas yang nyaman dan tentram. Terus bagaimana cara mewujudkan kelas yang diimpikan? Di sini si Saiful juga menjaga kebersihan dan kerukunan. Nah, nanti akan terbentuk suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut akan berguna sekali untuk meningkatkan kedisiplinan dalam cara-cara dengan segitiga restitusi yang Bapak diterapkan waktu kemarin ya. Bapak selaku wali kelas kalian akan ini menjelaskan hasil dari yang kalian tempel, yang kalian sudah baca tadi ya. Yang kalian sudah baca tadi. Pertama, ini hasilnya keyakinan kelas itu satu. Kita perhatikan saling menghormati, ya. Yang selanjutnya sesuai dengan ini ya, yang kalian tadi sudah dibacakan satu persatu ya, itu lebih rajin belajar. Nah, lebih rajin belajar.
Selanjutnya ini menjadi murid yang ramah dan sopan. Selanjutnya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus selanjutnya saling mendoakan. Menjaga ketertiban kelas. Yang terakhir, disiplin waktu. Nah, kalian kan lihat di sini ya. Mohon perhatian ke depan. Coba perhatian ke depan. Ini menghasilkan suatu keyakinan kelas. Ya. Maksudnya, di mana kalian melanggar tata tertib yang seperti ini sudah diindikan tata tertib ini, ya. Maka kalian kalau yang suka membuat onar, saling bully dengan teman, berarti kamu tidak punya keyakinan saling menghormati, ya, begitu. Paham ya? Nanti kalau kalian tidak punya keyakinan dalam hati ini, maka akan kacau dalam meningkatkan kedisiplinan. Jadi seperti yang ini nanti ditulis lagi keyakinan kelasnya seperti tertib seperti yang itu ya. Nah, dan itu nanti silakan biar bahkan dibuat lagi seperti banner yang gede biar jelas-jelas ya. Itu saja. Yang penting kalian dapat melaksanakan tata tertib dan peraturan yang mempunyai hati untuk keyakinan kelas sehingga dapat disiplin, dapat mentaati tata tertib sehingga sekolah atau lingkungan kelas aman dan nyaman dan belajar menjadi semangat ya. Itu saja ya. Kita akan nanti dibahas lagi bagaimana tindak lanjutnya akan Bapak Pato ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ini kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai pemaparan pengimbasan budaya positif oleh Bapak Romanudin selaku calon guru penggerak angkatan 6. Mungkin langsung saja. Maka silakan untuk materinya langsung saja dipersilakan kepada Bapak Romanudin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, salam dan bahagia. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 akan memaparkan bagaimana pengimbasan, maksud pengimbasan di sini mendisiplinasikan kepada rekan-rekan bagaimanakah budaya positif untuk meningkatkan kedisiplinan di SMP kita. Bapak Ibu yang bahagia, sebelumnya kita awali dulu dengan suatu pertanyaan otomatik ya. Di sini Bapak Ibu tinggal lihat ada 3 peningkatan kedisiplinan, sehingga saya selaku calon guru penggerak angkatan 6 ini memohon supaya meningkatkan kedisiplinan di sekolah kita. Bagaimanakah caranya? Nah, pertanyaan otomatis ini akan kita pernyataan ini. 1. Hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Dua, pemberian hukuman dengan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, mohon kepada Bapak Ibu, silakan mohon nomor 1, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya lengkap atau singkat saja, Pak? Mangga. Mau lengkap atau singkat? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ini saya kurang setuju, Pak. Mungkin saya cenderung ke nomor 2 dan 3. Pak, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih ke Bapak Ucu yang menjawab bagaimana hukuman dapat mendisiplin anak, pemberian hukuman. Nah, untuk jawabannya ya, marilah kita lihat bagaimanakah budaya positif, disiplin positif ini kalau terus-terusan secara kontinu dilaksanakan akan menjadi suatu budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan 5 topik saja ya. Yang pertama, disiplin positif atau restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Yang kelima, restitusi segitiga restitusi. Nah, baiklah. Yang pertama, yang apakah makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini kita pertama dulu disiplin ini apa yang terbayang di benak kita kalau mendengarkan kata disiplin? Kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal berbeda ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya, di sini kita satu-satu akan bahas topik pertama tadi, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal ini? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan itu memiliki suatu tujuan, walaupun salah. Jadi apapun perilaku kita itu ada tujuannya ya, baik salah maupun betul, tujuannya itu ada. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini berarti nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu yang kita profil pelajar Pancasila ya. Kita tahu sudah hafal betul apa itu profil pelajar Pancasila. Ini merupakan suatu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, topik yang kedua, ini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini seseorang ya dalam berperilaku itu mempunyai motivasi ya, punya motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, seorang siswa ya. Nah, seorang siswa yang misalkan terlambat masuk sekolah, dia itu
pagi-pagi masuk sekolah jam 7 tepat waktu karena menghindari hukuman. Apabila dia terlambat maka dia akan mendapat hukuman. Nah, ini motivasi pertama. Jadi murid itu akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masih motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Ini seorang murid kalau di dalam hatinya itu ingin mendapatkan prestasi, memiliki hati nurani, mendapatkan hadiah, maka ini motivasi level kedua. Yang ketiga, ini level ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi atau level yang ketiga inilah yang menjadi didamkan oleh kita sebagai guru. Jadi yang pertama, motivasi itu ada 3 level ya. Level ke-1, level kedua, dan level ketiga. Kita sudah tahu betul di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar sudah berulang kali itu ada budaya positif ya. Ini topik ke-7 kalau tidak salah. Nanti dilihatnya kembali bagaimana itu budaya positif ya di platform Merdeka Mengajar. Kita sudah bolak-balik melihat videonya bagaimana budaya positif. Nah, jadi ini didasari oleh teori motivasi. Nah, level ke-1 yang kedua ini motivasi eksternal. Jadi ada dorongan dari luar ya. Si anak melakukan sesuatu itu karena ada tekanan dari luar. Yang ketiga, ini level ketiga baru, ini yang didapat. Jadi anak dari hati nuraninya secara instinktif motivasinya itu terdorong ya. Jadi dengan kesadaran sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ya dari ini sudah ya. Ini kita lewat saja dulu. Nah, kita langsung ini contoh hukuman dan konsekuensi ya. Nah, di sini misalkan ini seorang guru, kalau kamu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini contoh hukuman. Nah, kalau konsekuensi ini ya, ini diakibatkan oleh tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, sehingga kita kalau menghukum anak itu kita tata tertibnya dulu. Nah, ini namanya konsekuensi. Jadi kita tidak harus begini. Lihat saja peraturannya apa ya. Baik, lanjut. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi pada intinya kalau konsekuensi itu lihat tata tertib dan peraturan sekolah kita atau tata tertib di kelas. Jadi apabila anak misalkan tidak boleh bawa HP ya, maka konsekuensinya dipanggil orang tuanya. Nah, itu atau konsekuensinya HP-nya dibagi gunakan. Nah, itu konsekuensi, bukan hukuman ya. Ya, baik. Nah, ini dia bagaimana identitas sukses dan identitas gagal. Kalau identitas gagal ini hukuman, yang ini identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Ini restitusi akan menjadi suatu peraturan atau cara mendisiplinkan anak yang baik ya. Di sini kita lihat contoh satu saja. Misalkan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, jelas ya. Ini berhubungan dengan fisik. Jadi kalau kita ini anak silakan lari 10 keliling di lapangan voli, ini akan berhubungan dengan fisik ya. Kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, maksudnya harus terjadi sesuai dengan tata tertib atau peraturan. Nah, berarti melanggar peraturan, itu bedanya. Kalau restitusi, nah ini restitusi merupakan pilihan, nanti akan dibahas pada topik selanjutnya bagaimana restitusi itu ya. Ya, baiklah, kita lihat topik yang ketiga. Kita
3 topik lagi. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin kalau yang di platform mereka mengajar ada ya di budaya politik, di budaya positif. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita ambil contoh saja satu. Ada anak yang terlambat. Misalkan hari Senin kita upacara, datang setelah atau sedang upacara. Nah, di sini kita jangan dulu menjas atau istimewa kepada anak, harus begini. Kita lihat dulu dasar atau kebutuhan dasarnya itu. Mengapa anak terlambat? Ya, mungkin pertama kalau jawabannya kumain baik. Nah, ini berarti kebebasan. Ya. Dasar jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini ada ya. Terus misalkan kalau jawabannya Pak, saya itu dagang dulu ya sampai jam 6. Kalau tidak dagang saya tidak makan. Ini berarti kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Nah, jadi begitu cara menanyakan ke anak apa kebutuhan dasarnya, sehingga kita akan tahu mengapa anak tersebut terlambat masuk sekolah. Baiklah, selanjutnya. Nah, kita 2 topik lagi. 5 posisi kontrol guru. Nah, kontrol ya, Pak Jamal ada yang kontrol. 5 posisi kontrol guru di sini. Ini jelas sekali kita kalau satu-satu ini. Pertama yaitu sebagai penghukum. Guru ada sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, kontrol sebagai teman. Keempat, kontrol sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Kita satu-satu saja dulu nih. Di sini pertama, posisi kita sebagai penghukum. Misalkan salah betul. Guru berbuat nih, misalkan motivasinya menghadik, menunjuk-nunjuk. Ini. Itu berarti kontrol kita itu di posisi penghukum ya. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah kamu ini gini, jadi budak dan terus merasa bersalah ya. Ibu kecewa atau bapak kecewa, kamu ini begini ya. Terus kalau kontrolnya sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk murid bisa ini ayolah lakukan demi ibu. Jadi kita sebagai teman, kebanyakan diri kita ini sebagai teman ya. Sebagai teman bagaimana? Pokoknya kita ke teman ya. Misalkan murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini sebagai teman biasa ya. Jadi lemah kita ini ya. Nah, selanjutnya ini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, guru itu melihat tata tertib dan peraturan sekolah ya. Lihat, dipantau, wah ini begini, kamu tidak piket, lihat tata tertib kelasnya bagaimana. Nah, itu sebagai pemantau. Terus yang kelima yaitu manajer. Nah, ini yang diidam-idamkan guru itu harus sebagai manajer, bukan penghukum, bukan membuat orang merasa bersalah atau apalagi teman. Nanti ini ada efek sampingnya atau ada ininya. Kalau misalkan murid dianggap sebagai teman oleh kita, maka dia itu akan nurut ya kita saja. Kalau orang lainnya tidak akan nurut. Apalagi kalau penghukum, ya hanya takutnya kepada seseorang saja. Ya. Ini yang paling ini itu ideal itu sebagai manajer ini ya. Kalau manajer itu berarti si anak itu akan menghargai diri sendiri dan akan timbul motivasi intrinsik dari dalam hati nurani ya. Silakan diminum dulu minumannya biar fresh segar ya. Santai saja. Nah, selanjutnya kita pernyataan siapa yang mengatakannya. Ini contoh nih, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, nah gini. Nah ini
membuat orang merasa bersalah. Jadi si muridnya merasa salah, ya, kecewa. Nah ini berarti posisi kontrol kedua, ya. Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Apalagi sampai ini dengan fisik. Yang ketiga, ayolah lakukan bagi ibu bapak guru suka capek-capek begini. Nah ini sebagai teman. Misalkan kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Termasuk stiker ini kalau emang kalau guru SD ya kelas 1 kelas 2 itu kalau misalkan ini melakukan ini stiker bintang 2 gitu ya. Tapi beda kalau di SMP. Ini pemantau di sini mungkin hanya melihat tata tertib dan kesepakatan kelas ya. Nah, berarti ini yang ini sebagai manajer ya. Baiklah. Nah, kita topik yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Inilah jika bakal supaya kedisiplinan anak disiplin positif ini. Nah, kalau disiplin positif dilakukan secara kontinu dan terus menerus, maka akan terbentuklah budaya positif. Apa sih restitusi itu? Nah, jadi restitusi itu kalau tadi kita terlewat ya, misalkan agak mengapa tadi lewat, ternyata di sini misalkan ini ada di terakhir kata. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, jadi kalau ada siswa yang melanggar, maka kita lakukan restitusi. Ya, baik sebagai wali kelas, baik sebagai guru mata pelajaran, baik sebagai kepala sekolah. Nah, ini sekarang ini restitusi itu lagi tren dikembangkan di kurikulum Merdeka, di platform Merdeka Mengajar juga ada jelas ya bagaimana segitiga restitusi itu. Kalau Bapak Ibu guru ingin perdalam bagaimana sih segitiga restitusi itu, maka lihat platform Merdeka Mengajar. Baiklah, kita dalam menyelesaikan suatu kasus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Kita ambil saja contoh. Misalkan yang upacara saja, misalkan ada siswa yang terlambat upacara, biar gampang ini ya. Tiba-tiba seorang guru piket atau guru apa saja yang di depan itu anak masuk terlambat. Nah, bisa langsung diselesaikan segitiga restitusi itu di tempat atau setelah upacara ya. Tapi yang lebih baik itu kalau terlambat upacara setelah upacara, tapi kalau terlambatnya masuk sekolah itu bisa diselesaikan di tempat atau bawa ke ruang guru ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau ada anak yang bersalah, pertama stabilkan dulu identitas, duduk dulu ya. Bagaimana misalkan di sini? Nah, di sini tinggal pilih ini kata-kata berbuat salah itu apa. Misalkan mengapa ini neng ini terlambat, coba jangan takut, ini teman-teman kalian juga suka melakukan kesalahan ini ya. Mungkin bapak kita sebagai manusia juga suka melakukan kesalahan ini. Bagaimana solusinya? Atau coba ceritakan nih bagaimana neng terlambat apa upacara ya. Itu menstabilkan identitas begitu dulu. Jadi jangan itu tidak boleh. Itu namanya ada di posisi penghukum itu. Jadi langsung saja kita angkatkan dulu segitiga restitusi. Ini nanti oleh teman-teman ini dalam cara menangani anak itu akan terus dikembangkan bagaimana segitiga restitusi ini. Jadi ada 3. 1, menstabilkan identitas. Baiklah, terus selanjutnya validasi kebutuhannya. Jadi membantu siswa mengenali kebutuhan. Nah, baik lagi itu kebutuhan dasarnya. Coba Neng ceritakan. Jadi apa sih Neng ini sampai terlambat? Mungkin kalau
jawaban dianya, Pak, saya malam-malam itu ini HP sampai main game, sampai bangunnya saya kesiangan. Berarti kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Ya, yang anak tadi itu ditanya dulu kebutuhan dasarnya. Nah, kalau dia terlambat menjawab begini, Pak, saya itu dagang dulu bantu emak bapak sampai jam 6 sampai ke sini jadi kesiangan. Ya, itu berarti si anak itu kebutuhan dasar itu mempertahankan hidup. Setelah kita tahu apa itu kebutuhan dasarnya, ini di sini ada contoh-contoh katanya. Nah, kamu bisa sediakan melakukan yang lebih buruk, misal tapi kamu tidak melakukan lagi. Ini contoh-contohnya, ya. Jadi tadi begitu ditanya-tanya kebutuhan dasarnya dulu, ya sambil ngobrol-ngobrol. Itu langkah yang kedua, ya. Jadi si anak itu terasa enak. Jadi kalau langsung kita hukum, apalagi sampai hukuman fisik, menunjuk-nunjuk dan bagaimana, kan anak itu boro-boro nurut. Nah, ini tiga ini sangat ampuh sekali, juga banyak dicoba ya di sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini keyakinan itu asalnya dari peraturan sekolah. Nanti saya juga ke kelas-kelas dari peraturan sekolah itu membentuk suatu keyakinan. Nah, keyakinan itu maksudnya begini. Jadi ada dengan nilai-nilai universalnya. Tadi nilai-nilai universal itu dari PET 3, profil pelajar Pancasila. Tanya ke anak ini kalau sudah langkah yang ketiga. Nah, jadi kalian ini melanggar keyakinan sekolah kita atau keyakinan kesepakatan sekolah kita. Apa kira-kira? Iya Pak, saya tidak disiplin, saya telat waktu. Berarti keyakinan itu tidak disiplin waktu, ya. Nah, sehingga anak merasa senang, ya. Jadi kesimpulannya nanti Bapak Ibu guru kalau lebih jelas ada di platform Merdeka Mengajar di topik ke-7 budaya positif, itu silakan di awal sampai akhir. Ini juga merupakan aksi nyata dari budaya positif, ya. Nah, kesimpulannya segitiga restitusi ini yang pokok sebetulnya. Dari tadi saya memaparkan dari awal apa itu disiplin, apa itu 5 kebutuhan dasar, apa itu posisi kontrol, dan sekarang itu restitusi. Maka Ibu Bapak Guru kalau mendengar restitusi, ya inilah ya seperti ini. Yang pertama tadi, jadi menstabilkan identitas, ya. Nah, kesimpulannya betul. Jadi si anak itu misalkan mau guru apapun, caranya itu pakai segitiga restitusi, ya. Anak akan terasa enak, ya. Bagaimana? Jadi kalau kita langsung konsekuensi juga salah. Ini menurut sekolah ini kamu kalau terlambat harus membersihkan WC ini itu juga sudah. Inilah sebagai seorang manajer, guru sebagai seorang manajer. Nah, baiklah Bapak Ibu guru SMP 2 Kertajati yang saya banggakan. Jadi sekilas ini bagaimana saya mensosialisasikan tentang budaya positif, ya. Jadi pada intinya kita terus tingkatkan disiplin positif ini sehingga menjadi budaya positif dengan kontrol kita sebagai manajer, ya. Sebagai manajer, ingat bagaimana nanti lebih jelas silakan lihat di platform Merdeka Mengajar. Terus apa keyakinan anak itu, ya. Yang selanjutnya lakukan segitiga restitusi, ya. Maka sekolah kita akan lebih kedisiplinan itu lebih ditingkatkan, ya. Demikianlah, ya. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dari saya ini berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Rohmanuddin yang telah menyampaikan mengenai pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin untuk lebih jelasnya mengenai budaya positif dapat diakses dalam aplikasi Merdeka Belajar, ya Bapak. Mungkin untuk kegiatan ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Bapak Rohmanuddin yang telah memaparkan mengenai budaya positif di sekolah. Apalagi tadi ada pembahasan mengenai segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi itu adalah untuk menangani anak bermasalah di sekolah. Tadi sudah dibahas bahwa segitiga restitusi ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan dan akan saya aplikasikan kepada peserta didik di sekolah.